Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Satria dengan NPM 243510425 dari kelas 4B. Di sini saya ingin melakukan pembelajaran mandiri ke-10 eh, dalam pertemuan ke-11 yang dimana di sini saya ingin belajar mandiri mengenai HTTP sesuai instruksi dari research yang diberikan oleh Pak Rizky. Yang dimana di sini kita akan melakukan pembelajaran HTTP melalui eh, arahan dari yang ada di video ini. Namun pertama-tama saya akan menonton dulu apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini. Tentang apa itu HTTP dan berkenalan langsung dengan HTTP. Saya adalah Eko Indonesia. Saya biasa channel program saya, teman-teman juga bisa sama perusahaan ke emailnya. Ini lumayan banyak ya. Mungkin untuk lebih ringkasnya, di sini saya akan melakukan pencarian mandiri apa itu HTTP dan lain-lainnya. Nah, di sini HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol yang dimana adalah protokol jaringan yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara komputer pengguna atau klien atau web browser dan server. Nah, protokol ini juga memungkinkan kita untuk meminta, menerima, dan menampilkan berbagai macam data seperti teks, gambar, hingga video di internet. Nah, untuk memahami HTTP secara lebih mendalam, berikut adalah penjelasan lengkap untuk mengenai fungsi, cara kerja, dan elemen-elemen penting di dalamnya. Nah, fungsi utama HTTP ini adalah bertindak sebagai bahasa universal di internet dengan fungsi utama sebagai berikut. Menghubungkan browser dan server, membantu web browser seperti Chrome atau Safari, dan berkomunikasi dengan web server tempat situs web disimpan, dan mentransmisikan berbagai jenis data, mengatur pengiriman file teks, dokumen HTML, gambar, audio, dan video, menampilkan halaman web, mengambil data situs web dari server dan menerjemahkannya agar bisa dibaca dan dilihat oleh pengguna. Dan bagaimana cara kerja HTTP? Nah, HTTP ini dia bekerja dengan sistem request response, permintaan dan tanggapan yang terjadi dalam hitungan detik. Berikut ada alur umumnya. Yang pertama itu dia akan melakukan permintaan atau request, dan di sini kita mengetik alamat situs web atau URL atau mengklik tautan pada browser Anda. Nah, browser kemudian akan dikirimkan pesan request ke servernya. Dan yang kedua ada pemrosesan atau processing, di mana server menerima permintaan tersebut, mencari data file yang diminta seperti halaman HTML, gambar, atau dokumen lain. Dan setelah itu dia akan memprosesnya. Dan yang ketiga ada tanggapan response, di mana server mengirimkan data yang diminta kembali ke browser Anda dan browser akan menampilkannya ke layar Anda. Selain itu, HTTP bersifat stateless yang dimana berarti tidak menyimpan ingatan atau riwayat tentang permintaan sebelumnya setelah proses selesai. Nah, metode permintaan HTTP atau HTTP method, di mana saat browser berkomunikasi dengan server, dia menggunakan perintah tertentu yang disebut metode atau method. Beberapa yang paling umum digunakan adalah metode GET, yang dimana digunakan untuk meminta data atau konten seperti memuat isi artikel atau membuka halaman website dari server. Dan ada POST digunakan untuk mengirimkan data ke server, seperti ketika kita mengirim pesan, mengisi formulir pendaftaran, dan mengunggah foto. Yang ketiga ada put, yang dimana digunakan untuk memperbarui data atau file yang sudah ada di server. Dan yang keempat ada delete, digunakan untuk menghapus data atau file tertentu dari server. Nah, di sini ada kode status HTTP, yang dimana HTTP status kode. Sebagai balasan atas permintaan kita, server akan memberikan kode status berupa 3 digit angka, yang dimana kode ini memberi tahu apakah proses berhasil atau terjadi suatu masalah. Nah, misalnya itu kode status 200, yang dimana ini menjadi kode OK atau permintaan kita berhasil diproses. Nah, kalau kode statusnya itu 404 atau not found, halaman atau data yang kita cari itu tidak ditemukan di server. Dan jika 500, maka internal servernya itu error, terjadi masalah teknis pada server website tersebut.
Nah, di sini ada perbandingan antara HTTP dan HTTPS. Jika kita sering melihat HTTP atau HTTPS di depan halaman situs web, huruf S ini pada akhir HTTPS adalah singkatan dari secure atau aman. Nah, kalau data dikirimkan dalam bentuk teks biasa atau plain text sehingga data dibaca tapi atas oleh pihak yang bertanggung jawab. Nah, kalau HTTPS datanya itu dikirim dienkripsi menggunakan SSL atau LTLS sehingga aman dari penyadapan. HTTPS sangat disarankan dan diwajibkan untuk situs web yang memuat data sensitif seperti password atau halaman informasi kartu kredit. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai HTTP yang telah saya lihat dari rangkuman langsung ya yang ada di Google. Mungkin kita bisa lanjutkan pembelajaran HTTP yang ada di research YouTube atau lebih tepatnya research pada video. Dan semuanya kita bahas detail tentang URL dengan materi tentang masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan HTTP itu sendiri. HTTP itu singkatan Text Transmit tempat yang lain. Transmit web diri kita aplikasi akan kebalikannya. Tuhan di luar hal tersebut membuka kita menggunakan HTTP. Jadi masuk ada yang ketika ingin data kalau menerima yang namanya dan server. Jadi ini misalnya kliennya contohnya lain-lain. Teman-teman diterima oleh server. Kalau server itu biasanya dalam bentuk HTTP ini cuma ada HTTP. Oke. Nah, selain itu ya, kenapa HTTP itu sekarang populer sekali ya, di materi-materi selanjutnya? Dia itu dimengerti oleh berkenalan dengan lain-lain. Jadi kalau get ambilkan gitu ya, post kirimkan gitu ya, seperti perintah bahasa manusia aja. Bahkan hal-hal lain, contohnya kalau teman-teman buka aplikasi Android, itu kan si Facebook gitu ya, di Hepo, kirimkan HTTP request ke server yang ada di. Nah, selain itu, nah apa itu stateless ya? Jadi HTTP itu merupakan protokol yang stateless. Nah, tidak ada keterkaitannya. Nah, ini mana di sini dijelaskan dari HTTP itu apa aja. Nah, dari rangkuman yang kita baca tadi semuanya telah kita pahami apa itu HTTP beserta penjelasan lainnya. Nah, oleh karena itu kita skip saja videonya ke bagian langsung implementasi pada HTTP. Atau mungkin perlu dipahami sedikit lagi tentang HTTP ini dari penjelasan video ini. Jadi kalau teman-teman yang lainnya gitunya. Jadi maka dari web browser ke web server itu selalu ya. Jadi kalau teman-teman ya lihat loncat dari satu manca itu nggak ada plus ya requestnya mau ngelakuin request apa itu dilakukan terus bukan atur misalnya website Facebook atau website bukan stateless dong karena kalau harusnya untuk login itu tetap jadi untuk menangani masalah digunakan untuk memaksa si browser server. Nanti ini detailnya akan kita bahas di materi tersendiri tentang peduli dengan request sebelum dan setelahnya. Kenapa kita yang namanya di HTTP. Sudah lama sekali harui ya. Ada web browser spesifikasi ada aturan teman buka web tik 1 HTTP 2 sudah pasti ada 2. Ya tapi sekarang masih HTTP versi 2 protokol. Fallback itu misalnya gunakan browser semua jenis protokol gunakan HTTP versi 1.1. Sebenarnya juga masih tetap bisa buka. Jadi nggak salah ya. Ini biar fallback ya. Jadi kalau tidak ada baru dia pindah ke sini gunakan HTTP 2. Jadi dia akan ke web servernya ya gitu ya. Request HTTP 2-nya dan merubah ke request HTTP 1. Nah, secara garis besar lihat spesifikasinya atau aturannya sebenarnya sama aja. HTTP 2 dengan HTTP 1. Jadi kalau sebelumnya di HTTP otomatis menggunakan tulisan, kalau edit 2 itu menggunakan. Nah, didukung dia akan antar request-nya dan kompresi itu yang tadinya gambar. Makanya kalau menggunakan HTTP-nya, dia bisa mengirim dia akan membuka istilahnya namanya adalah connect mengirim satu sekaligus. Maka P1 di konten mengirimnya. Nah, dari sisi pembuatan aplikasi membuat
maksudnya membuat aplikasinya diatur oleh si web server yang akan kita gunakan. Jadi kalau teman-teman lihat, artinya apa? Artinya kalau di tengah-tengah, contohnya kalau misalnya teman-teman pakai internet tersebut, itu TP dengan TPS, dia enkripsi dulu datanya, ya, balasan dari web servernya, itu nanti misalnya di tengah enkrip gitu ya, tidak akan bisa saya nanti, ya sarannya, rekomendasi jauh lebih aman kalau teman-teman dibandingkan menggunakan HTTP. Kalau depannya itu adalah HTTPS gitu ya. Nah, ya. Jadi bisa aja kalau ada request ke website itu, website teman-teman menggunakan HTTPS. Jadi ini adalah HTTP version. Kita belajar HTTP terminologi. Jadi saat kita yang ada di dalam HTTP ini, atau ya teknologi atau ya. Jadi jangan sampai teman-teman masih bingung ini istilah-istilah seperti ini maksudnya apa. Oke, kita bahas di sini terminologi yang ada di HTTP. Oke, jadi yang pertama adalah web browser. Ini mungkin Google, Facebook gitu. Sekarang kita bahas tentang HTTP flow. Pertanyaannya adalah bagaimana alur kerja si HTTP ini? Jadi dalam HTTP biasanya terdapat dua pihak yang terlibat ya, seperti yang dari awal sudah kita bahas, yaitu pihak klien dan juga pihak server. Di mana kliennya contohnya adalah web browser dan servernya adalah web server. Nah, klien akan mengirimkan request ya. Jadi yang mengirimkan request itu adalah klien, sedangkan server dia yang akan menerima request dan dia akan membalas dalam bentuk yang namanya respon ya. Oke. Jadi yang pertama adalah server, misalnya pihak server. Server ini merupakan sebuah komputer ya. Jadi kan nanti dia adalah web server contohnya dan dia otomatis running dalam atau berjalan di atas sebuah komputer. Jadi anggap aja ini aplikasi ya yang jalan di sebuah komputer. Nah, di mana aplikasi ini, ya, aplikasi server ini berisikan semua informasi yang disimpan. Contohnya ya, kalau kita misalnya mau nonton video gitu ya di YouTube, ya otomatis. Dan yang terakhir namanya adalah respon, ya. Jadi setelah server memproses HTTP request-nya, yang dikirim atau di-request oleh si klien, server akan membalas dalam bentuk HTTP respon. HTTP respon biasanya berisikan data yang diminta oleh klien ketika kita melakukan HTTP request. Jadi kalau saya mau nonton video di YouTube, nanti si web browsernya mengirimkan request-nya ya dalam bentuk HTTP request. Nanti si web servernya yang akan membalas dalam bentuk Jira is now for all teams. Even those cross-functional super teams that keep project managers up at night. With everyone cruising on the same page, tracking video seperti itu. Jadi kurang lebih diagramnya untuk full ya flow-nya ya itu seperti ini. Jadi klien ya mengirim request menggunakan web browser contohnya, nanti diproses sama web server. Kalau hanya menyimpan data berarti dia simpan, habis itu balas misalnya sukses. Kalau misalnya meminta data berarti dia kirim, habis itu ambil datanya lalu dikembalikan ke klien. Jadi kurang lebih ya flow untuk HTTP itu seperti ini ya. Jadi sederhana sebenarnya, cuma request dan juga respon di mana ada dua pihak yaitu klien yang mengirim request dan server yang menerima request dan membalas si requestnya dalam bentuk HTTP respon. Sekarang kita bahas tentang browser network tool. Biasa di browser seperti Google Chrome atau Firefox, dia biasanya sudah memiliki network tool ya, request dan ya. Sebenarnya contohnya jenis, jadi banyak banget kita buka website request browser ya, teman-teman manapun itu. Di sini ini ada inspect ya. Klik inspect. Lalu di sini ada bagian jadi cara Firefox ya HTTP dengan menggunakan network tool. Oke. Jadi di sini saya sudah buka ya programmerzamannow.com. Nah, ini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan ya dengan browsernya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Firefox, silakan di Firefox juga sudah ada ya network toolnya. Jadi caranya tinggal diklik kanan ya dimanapun itu klik kanannya. Lalu di sini ada bagian inspect ya. Klik inspect. Lalu di sini ada bagian yang namanya network. Nah, ini
network. Network ini digunakan untuk melihat traffic ya dari HTTP request dan juga HTTP respon dari ketika kita membuka website ini. Nah, di sini kosong ya. Kenapa? Karena kita belum meload ulang istilahnya si website programmerjamano.com. Nah, ini saya akan perbesar dulu biar kelihatan jelas. Oke, nah ini aja segini. Oke, saya perbesar ke atas. Oke, ini teman-teman silakan klik yang bagian all-nya biar semua traffic kelihatan. Lalu di sini teman-teman bisa silakan segini dulu biar kelihatan istilahnya website ini. Nah, ini net. Lalu di sini klik kanannya, lalu di sini ada bagian inspect ya. Klik inspect. Lalu di sini ada bagian yang namanya network. Nah, ini network. Network ini digunakan untuk melihat traffic ya dari HTTP request dan juga HTTP respon dari ketika kita membuka website ini. Nah, di sini kosong ya. Kenapa? Karena kita belum meload ulang istilahnya si website programmerjamano.com. Nah, ini saya akan perbesar dulu biar kelihatan jelas. Oke, nah ini aja segini. Oke, saya perbesar ke atas. Oke, ini teman-teman silakan klik yang bagian all-nya biar semua traffic kelihatan. Lalu di sini teman-teman bisa checklist preserve log ya. Preserve log itu jadi kalau teman-teman refresh tidak hilang ininya hasil HTTP request dan responnya. Oke, saya akan coba ya load ulang, tekan refresh, kita lihat di bagian bawahnya di networknya. Ketika saya refresh, nah lihat ada banyak sekali di sini. Jadi ini yang bagian ini ya, ini adalah request yang dilakukan oleh web browser ya. Jadi di sini adalah banyak sekali nih satu halaman. Jadi ada yang halaman depannya, contohnya HTML-nya, ada yang JavaScript-nya, ada yang CSS-nya ya. Bahkan ada yang gambarnya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, mana yang JavaScript contohnya, mana yang CSS, mana yang image ya. Teman-teman bisa klik sini. Ini filternya nih. Ini lalu di sini ada bagiannya inspect ya, network dari HTTP request dan juga HTTP respon dari ketika kita membuka website ini. Nah, di sini kosong ya. Kenapa? Karena kita belum meload ulang istilahnya si website programmerjamano.com. Nah, ini saya akan perbesar dulu biar kelihatan jelas. Oke, nah ini aja segini. Oke, saya perbesar ke atas. Oke, ini teman-teman silakan klik yang bagian all-nya biar semua traffic kelihatan. Lalu di sini teman-teman Bagian all. Mana bagian all? bisa cek kan klik yang bagian all-nya biar semua traffic kelihatan. Lalu di sini teman-teman bisa checklist preserve log ya. Preserve log itu jadi kalau teman-teman refresh tidak hilang ininya hasil HTTP request dan responnya. Oke, saya akan coba ya load ulang, tekan refresh, kita lihat di bagian bawahnya di networknya. Ketika saya refresh, nah lihat ada banyak sekali di sini. Nah, lihat tekan HTTP request teman-teman, lalu di sini ini teman-teman silakan klik yang bagian all-nya biar semua traffic kelihatan. Lalu di sini teman-teman bisa checklist preserve log ya. Preserve log itu jadi kalau teman-teman refresh tidak hilang ininya hasil HTTP request dan responnya. Oke, saya akan coba ya load ulang, tekan refresh, kita lihat di bagian bawahnya di networknya. Ketika saya refresh, nah refresh, kita lihat di bagian bawahnya di networknya. Ketika saya refresh, nah
Nah, lihat ada banyak sekali di sini. Jadi ini, yang bagian ini ya, ini adalah request yang dilakukan oleh web browser ya. Jadi di sini adalah banyak sekali nih, satu halaman. Jadi ada yang halaman depannya, contohnya HTML-nya, ada yang JavaScript-nya, ada yang CSS-nya ya. Bahkan ada yang gambarnya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, mana yang JavaScript contohnya, mana yang CSS, mana yang image ya. Teman-teman bisa klik sini. Ini filternya nih. Ini contohnya XHR, itu adalah Ajax ya. Kalau teman-teman nanti belajar Ajax, nanti di sini keluar. Ini yang JS, JavaScript ya. Nah, ini yang JavaScript semua keluar. Nah, ini yang CSS, CSS-nya keluar semua di sini. Ini yang IMG itu image ya. Nah, keluar semua ini gambar-gambarnya. Ini ada media ya. Ini kayak video seperti itu. Ini ada font dan yang lain-lain contohnya ya. Contohnya kita klik yang image ya, IMG, image. Nah, ini gambar-gambar yang dilakukan request-nya dari si browser ini. Jadi ketika saya buka website ini, kan saya banyak gambar ya di sini ya. Nah, gambar ini tidak langsung dapat si web browsernya sekali buka, sekali request langsung dapat, enggak. Jadi yang pertama itu baca dulu dokumen ini istilahnya halaman websitenya dalam bentuk HTML. Nanti HTML-nya kan di dalamnya ada bagian gambar ini buka sekali. Nah, browser ini, jadi gambar yang lain-lain contohnya. Ini ada media ya, ini kayak video seperti itu, ini ada font dan yang lain-lain contohnya ya. Contohnya kita klik yang image ya, IMG, image. Nah, ini gambar-gambar yang dilakukan request-nya dari si browser ini. Jadi ketika saya buka website ini, kan saya banyak gambar ya di sini ya. Nah, gambar ini tidak langsung dapat si web browsernya sekali buka, sekali request langsung dapat, enggak. Jadi yang pertama itu baca dulu dokumen ini istilahnya halaman websitenya dalam bentuk HTML. Nanti HTML-nya kan di dalamnya ada bagian gambarnya. Nah, ketika ada bagian gambarnya, si web browser tahu, oh saya harus request minta gambar detailnya. Nanti si web browser itu akan melakukan request lagi, HTTP request untuk meminta gambarnya. Nanti si web servernya akan mengirim gambarnya. Nah, di sini lihat detail gambarnya. Contohnya kalau saya klik ya, yang ini contohnya gambar yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada header-nya gambar yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada header. Ini adalah header request-nya ya. Ini request URL-nya kemana. Ini request metode-nya. Contohnya get detail gambarnya. Contohnya kalau saya klik ya, yang ini contohnya gambar yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada header. Ini adalah header request-nya ya. Ini request URL-nya kemana. Ini request metode-nya. Contohnya get nanti request-nya ya. Ini dari network tool ini, teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi ini request-nya ada di mana, gambarnya gitu ya, bisa kelihatan. Ini preview respon gambarnya, contohnya ini. Ini yang gambarnya adalah ini, contohnya ya. Ini juga gambarnya ini ya. Ini detailnya. Atau teman-teman mau lihat yang CSS contohnya ya. Kita klik CSS-nya di sini, kita lihat preview-nya. Nah, lihat ini teks berupa CSS. Atau semuanya contohnya, yang ini HTML contohnya. Nah, ini responnya ya, bentuknya seperti ini. Nah, lihat. Jadi seperti ini ya, silakan teman-teman biasakan nanti menggunakan network tool. Di materi-materi selanjutnya kita akan pelajari menggunakan si network tool ini. Jadi pastikan teman-teman menggunakan browser ya yang memiliki network tool-nya, biar nanti kita bisa mudah belajar tentang HTTP. Sekarang kita bahas tentang detail dari HTTP request dan juga HTTP itu sebenarnya bentuknya ada. Baiklah, di sini saya sudah mencoba melihat penggunaan HTTP pada network yang sudah diinstruksikan. Nah, di sini kita membuka pada bagian image dan menunjukkan adanya jika kita ngeklik pada bagian file yang pertama, dia akan langsung menuju ke file yang telah kita buka, maksudnya ke web yang telah kita buka. Message ini memiliki standarisasi format. Jadi sudah ada format standarnya. Jadi teman-teman tidak bisa buat sesuka kita ya, itu nggak bisa. Karena sudah ada standar bakunya. Nah, dengan demikian,
Jikalau kita ingin membuat klien atau server secara sendiri ya atau manual, ya teman-teman misalnya ingin membuat aplikasi seperti web browser sendiri, itu bisa ya. Atau teman-teman mau membuat aplikasi web server sendiri, itu juga bisa ya. Kenapa bisa? Yang penting teman-teman mengikuti standarisasi dari format HTTP message ya. Oke, sekarang kita bahas ya detailnya seperti apa sih format HTTP request dan juga HTTP respon. Pertama kita bahas tentang HTTP request dulu ya. Jadi ini adalah bentuk standar dari HTTP message untuk melakukan request, ya artinya yang dikirim dari si klien. Jadi bentuknya itu adalah teks, ya, di mana teksnya kalau teman-teman perhatikan ya isinya seperti ini. Jadi di bagian paling atas ya baris pertama ini ada yang namanya start line, ya. Jadi di sini contohnya ada post, lalu di sini ada context path-nya /login contohnya, lalu di sini ada versi HTTP-nya, HTTP/1.1 ya. Lalu di sini ada yang kita bilang namanya adalah header. Header itu nanti kita bahas ya di materi terpisah. Jadi isinya adalah key dan juga value. Jadi titik 2 itu sebelum titik 2 adalah key-nya, kata kuncinya. Lalu di sini adalah value-nya atau nilainya. Contohnya adalah host. Host itu adalah domain ya. Jadi host itu isinya domain, contohnya example.com atau programmerzamano.com atau facebook.com atau youtube.com seperti itu. Nah, kalau di sini ini adalah konteks path-nya. Jadi kalau URL itu sebenarnya gabungan dari host ini, domainnya dengan konteks path-nya. Dan ada header-header yang lainnya, nanti kita bahas ya lebih detail. Lalu setelah diawali dengan start line, lalu diikuti dengan header-header ini. Lalu selanjutnya diikuti dengan enter kosong nih, space kosong ya, jadi satu baris kosong. Nah, untuk apa ini pemisah antara header dan juga yang paling bawah ini namanya adalah body. Body itu bisa berupa teks, contohnya seperti ini teksnya, atau bisa berupa contohnya kalau teman-teman mengupload video, ya isinya berupa video, atau kalau teman-teman mau mengupload misalnya gambar, dia dalam bentuk gambar misalnya, seperti itu. Jadi ini standar baku dari HTTP message untuk melakukan request. Untuk detailnya nanti kita bahas ya, satu persatu. Nah, ini sedangkan adalah format dari HTTP message untuk responnya. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya hampir sama, cuma bedanya yang start line-nya. Kalau start line-nya yang ini ada kata post-nya dan sebagainya, nanti kita bahas. Ini namanya adalah method. Ini adalah URL ininya, konteks path-nya, lalu ini versi HTTP-nya. Kalau di respon, ini langsung di sini HTTP versi berapa, lalu di sini ada status code-nya ya. Jadi contohnya di sini 200. Nanti kita bahas lebih detail tentang status code. Nah, selanjutnya setelah start line-nya yang direspon, kita ikuti dengan di sini header seperti yang sama ya, seperti yang request. Jadi respon pun punya yang namanya header. Nah, selanjutnya seperti biasa di sini ada space-nya, spasi kosong ya atau enter ya. Satu baris kosong. Lalu diikuti dengan body-nya. Di bagian bawah ini adalah body-nya. Ini contohnya body-nya dalam bentuk teks ya. Kalau teman-teman misalnya buka video, mungkin bodinya dalam bentuk video. Kalau teman-teman buka misalnya audio atau gambar, ya bodinya dalam bentuk gambar. Seperti itu. Jadi ini adalah format HTTP message untuk melakukan request dan respon. Nextnya kita akan coba breakdown ya satu persatu untuk lebih detail dari HTTP message ini. Sekarang kita bahas tentang HTTP method. Dalam HTTP request, itu hal pertama yang kita perlu tentukan adalah yang namanya HTTP method ya. HTTP method itu mirip seperti kategori dari si request itu sendiri. Ada banyak sekali HTTP method ya yang bisa kita gunakan dan biasanya disesuaikan dengan jenis request yang akan kita buat ya. Jadi kita bisa tentukan ya metodenya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan lagi dari spesifikasi dari HTTP message sebelumnya, di baris pertama itu ada yang namanya start line. Nah, di sini di kata yang paling pertama itu namanya adalah HTTP method. Ini contohnya ada post, ada banyak ya. Nah, ini contohnya adalah post. Oke, kita bahas lebih detail ya. Apa aja yang terdapat dalam HTTP method. Jadi ini artinya kalau bentuknya seperti ini, berarti ini HTTP request-nya ya, isinya adalah HTTP methodnya menggunakan si post ya. Oke. Jadi ada banyak sekali jenisnya ya dan kegunaannya pun bisa ditentukan ya untuk apa. Jadi contohnya ada yang namanya HTTP method get. Get ini ya atau istilahnya get method ini digunakan untuk melakukan request data. Jadi kalau teman-teman mau meminta data ke server ya, kita biasanya menggunakan HTTP method get ya.
Bikin video iklan pakai AI itu udah biasa, tapi gimana jadinya kalau kalian punya AI pribadi yang bisa membuat puluhan video iklan profesional? Bayangin aja, kalian tinggal upload foto produknya dan nanti kalian bisa minta dibuatin video iklan sebanyak apapun yang kalian mau. Contoh hasilnya kayak gini. Makaroni crispy Firebite level 15. Pedas nendang, gurih nagih. Coba sekarang. Nah, kalian bisa lihat di sini produknya kelihatan konsisten, gerakannya natural, dan kualitasnya kayak iklan beneran. Cara ini juga bisa kalian manfaatin ke berbagai produk ya. Bisa ke produk makanan, skincare, atau mungkin fashion, elektronik, dan lain-lain. Misalnya aja kayak gini. Jam yang tidak hanya melihat waktu, ia melihat setiap usahamu. Selalu siap bersamamu. Pedas yang pas di lidah. Rasa yang bikin kamu nagir. Spicy Dub, bumbu pedar pedas. Dapatkan wajah cerah bersinar alami. Lunara Skin Brightening Serum. Rawat dirimu setiap hari. Nah, semua ini saya buatnya pakai API Seedance 2.0 yang ada di Bed Plus. Buat yang belum tahu, Bed Plus ini salah satu platform API resmi untuk Seedance 2.0. Platform ini diluncurkan langsung oleh ByteDance, perusahaan yang bikin modelnya itu sendiri. Artinya di sini kalian bisa dapetin akses dari model yang terbaru ya, kayak misalnya Dreamina Seedance 2.0 yang versi mini dan bahkan bakal ada juga yang versi 4K. Bed Plus juga harga per generate-nya lebih murah dengan pembayaran yang sesuai penggunaan aja di sini. Selain itu di sini platformnya tentunya stabil dan proses generate-nya juga cepat banget ya, jadi bakal cocok buat workflow dengan volume besar atau produksi massal. Nah, terus gimana sih cara pakainya? Di sini saya bakal tunjukin step by stepnya membuat AI pribadi yang bisa bikin iklan kayak tadi. Saya bakal bahas mulai dari cara akses API-nya sampai nanti saya bakal share juga workflow N8N yang bisa kalian pakai. Jadi biar kalian juga bisa, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum saya bahas soal detail teknisnya, saya bakal demonstrasikan dulu AI yang bakal kita buat. Jadi di sini kita bisa kirim aja foto produknya ke Telegram kayak gini ya. Kemudian kita bisa request aja video iklan apa yang mau kalian buat. Kalian juga bisa sebutin jumlah videonya itu kira-kira mau berapa banyak di sini. Kalau sudah, tinggal dikirim aja dan kalian bisa biarkan aja prosesnya selesai. Dan kalian bisa lihat ya, karena kita pakai API dari Seedance 2.0, di sini hasilnya kayak lebih berkualitas. Firebite Crispy Macaroni. Level 15 heat. Addictively perfect crunch. Gerakannya juga natural, jadi tentunya bisa kalian manfaatin buat iklan ke sosial media. Sekarang biar kalian bisa, langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, pertama kalian tinggal buka aja Bed Plus dengan cara klik link di deskripsi video. Setelah kalian buka Bed Plus-nya, di sini bakal muncul tampilan kayak gini. Kalian tinggal login akun aja dengan cara klik sign up di sini, kemudian kalian bisa login pakai akun Google. Kemudian kalian bisa masuk aja ke menu yang sebelah kanan ini dan cari aja model art. Kita bisa pilih aja yang ini, kemudian kalian tinggal masuk aja ke menu yang playground. Terus kalian tinggal klik aja ke menu media dan disinilah kalian bisa dapetin akses API dari Seedance 2.0. Di sini ada beberapa versi ya, ada yang Seedance 2.0 biasa dan juga ada yang versi fast. Bahkan juga nanti bakal ada Seedance 2.0 versi mini dan juga ada yang versi 4K. Kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Terus kalian bisa klik aja yang akses API dan di sini kalian bisa salin aja API-nya. Dan ini dia API dari Seedance 2.0 sudah bisa kita gunakan. Nah, buat yang belum tahu, Seedance 2.0 ini salah satu model video yang terbaik saat ini ya. Jadi hasil videonya bakal lebih detail, lebih realistik dan juga lebih berkualitas. Bahkan yang paling keren, di sini kalian juga bisa membuat videonya dengan berbagai angle. Jadi hasilnya bakal kayak iklan profesional. Dan bukan cuma itu, di sini kalau kita pakai foto produk juga produknya bakal kelihatan lebih konsisten. Apalagi di sini kita pakai API dari Bed Plus langsung, jadi kita bisa dapetin harga yang lebih murah dan juga proses yang cepat banget. Selanjutnya untuk membuat botnya, kalian tinggal buka aja Telegram, terus kalian bisa cari aja bot footer. Di sini klik aja yang new bot dan kalian bisa ketik aja username botnya. Nah, setelah berhasil nanti kalian bisa salin dan simpen aja token yang udah dibuatin. Nah, di sini sepertinya terlalu banyak ya hal yang dijelaskan oleh abang ini. Oleh karena itu, kita langsung saja. Jadi request menggunakan GET biasanya hanya untuk menerima data, bukan untuk mengirim data. Jadi kalau teman-teman, sekarang kita bahas tentang HTTP status.
HTTP status itu merupakan kode dari HTTP respon, ya. Jadi ini cuma adanya di respon, tidak ada di request. Nah, Nah, Lowongan data analis kok banyak banget ya? Kok bisa? Data analis itu apa ya? Kurang lebih, job desk data analis. jadi ini yang terakhir ya. Jadi ada 5 kategori untuk ini status code. Nah, kita akan coba contohnya ya. Jadi kalau teman-teman buka Programmer Zaman Now, kita akan lihat lagi. Ini saya clear ya di sini. Saya hapus. Saya pilih yang all dulu. Nah, kita akan coba buka. Kita lihat detailnya ya. Nah, lihat. Kalau teman-teman perhatikan, kita lihat detailnya ya. Nah, lihat. Kalau teman-teman perhatikan ya. Kita lihat detailnya ya. Nah, lihat. Kalau teman-teman kita lihat detailnya ya. Nah, lihat. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada bagian yang namanya status. Status ini adalah balasan dari status responnya dari si webnya Programmer Zaman Now. Teman-teman bisa baca di sini ya, detailnya ya. Jadi ada yang 200, atas sih 200 ya. Ada yang 302 contohnya dan yang lain-lain. Nah, di sini dikasih tahu ya, kalau 302 contohnya dia redirect karena 3 ya, pokoknya 3xx itu adalah redirect. Contohnya kalau 200 berarti dia sukses, atau 204 dia tetap sukses. Jadi contohnya kalau kita lihat gambar ya, IMG, image. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan dia statusnya semuanya 200 responnya ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita lihat ya, di sini. Nah, ini responsnya, ini kebetulan bentuknya gambar ya. Kalau kita lihat, oke kita buka yang lain. Oke, ini kayaknya tidak bisa di, oh ya harus di ini dulu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, status code-nya itu 200 ya. Jadi dia dapatnya 200 dari si servernya. Jadi artinya sukses. Kalau teman-teman coba misalnya yang tidak ada ya, kita lihat ya. Ada nggak ya yang tidak ada contohnya? Tidak ada. Nah, jika kita buka pada bagian ini juga dia akan menunjukkan kalau halaman itu tidak ada menggunakan kode 404. Dimana kode 404 ini adalah kode jika dia tidak menemukan adanya server pada yang kita cari atau yang kita tuju. Nah, ini 404 ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, saya clear dulu deh, ini kebanyakan sepertinya. Nah, kita lihat dari yang paling pertama. Nah, lihat ya. Saya mengakses URL ini ya, programmerzamanow.com/tidak/ada ya. Di sini balikannya dari server programmerzamanow.com itu keluarnya adalah 404 ya, status code-nya. Artinya apa? Artinya saya mengakses sebuah URL yang memang tidak ada. Jadi ada jenis kategorinya. Kalau misalnya tidak ada, atau artinya ada klien yang error ya, ada request yang error dari klien, maka kita balikannya adalah 4xx. Jadi kalau misalnya ada 4xx berarti kita tahu yang salah dari sisi kliennya. Karena di sini saya sudah salah ya, mengakses sesuatu yang tidak ada. Kalau dapatnya 5xx artinya ada masalah di servernya. Kalau balasannya 2xx berarti sukses, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman silakan buka website apapun itu ya. Nanti tinggal lihat dari bagian ininya ya, network tool-nya. Lalu di sini kelihatan nih respon statusnya dari si servernya. Jadi ini adalah HTTP status. Sekarang kita bahas tentang HTTP body. Content type-nya tuh namanya ada. Detailnya teman-teman bisa lihat di link ini ya. Oke, jadi kalau teman-teman buka ya link tersebut, ini adalah common meme types ya. Jadi ini Di sini kita akan mencoba membuka common meme types sesuai
contoh-contoh content types ya. Jadi kalau teman-teman contohnya mau mengirim audio ya, kalau audionya extensionnya ACC, ini nanti content type-nya teman-teman harus kirim namanya adalah audio/ACC contohnya. Kalau teman-teman mengirimkan video contohnya, format videonya contohnya .avi ya. Nah, ini teman-teman kirimnya menggunakan ini video/xms video contohnya. Nah, kalau biasanya kan kalau kita sekarang di ini ya menggunakan HP contohnya biasanya kan kita MP4 ya contohnya. Nah, kalau MP4 videonya biasanya kita kirimnya content type-nya adalah video/MP4. Kalau MP3 maka audio/MPEG contohnya ya. Jadi ini contoh standarnya, detailnya. Berarti di sini adalah contoh standar dari apa yang ingin kita dokumen yang ingin kita contoh dokumennya. Nah, di sini ada tipe pada audio, bagaimana extension itu berupa AAC, dan untuk ABW itu untuk melakukan seperti dokumen, dan PNG itu seperti image atau ini ya gambar lah gitu, dan seterusnya. CSS dokumen biasanya kan biasa kita pakai untuk ini kan Word gitu. Kalau docx itu dia Microsoft Word, kalau docx itu Microsoft Word itu nggak pakai XML. Oke. Banyak ya, ternyata ada JSON, MD, MID, MJS, MP3 ini biasa untuk lagu, untuk MP4 itu biasa untuk video, PDF, PHP, PPT, R, zip. Oke, kita lanjutkan. Contohnya kalau teman-teman misalnya mau upload ini Microsoft Word yang doc gitu ya, tinggal cari yang doc contohnya. Kita lihat, nah di sini ada nih doc ya, dia tipenya Microsoft Word. Maka teman-teman kirim content type-nya adalah application/MS Word seperti ini. Jadi ini contoh standar dari Mimetype ya, atau dilihat di sini ada request-nya. Nah, di sini ada request header-nya. Nah, kita cek ada content type atau tidak. Nah, di sini ada nih. Content type-nya adalah application/JSON. Artinya harusnya ada body yang dikirim dalam bentuk JSON ya. Kita cek bagian bodinya. Nah, di sini ada bodinya, ada content type ini ya. Client ininya kuantitinya. Nomor contohnya blibli.com. Nah, di sini kita akan buka shopping cart di sini misalnya ya. Nah, di sini contohnya kita akan tambahkan si jumlah ininya, kuantitinya. Nah, kita lihat. Ketika menambahkan jumlah kuantiti, otomatis ada request yang dikirim dari klien atau browser ke servernya. Nah, kita akan lihat contohnya. Di sini saya klik network ya. Nah, kita akan tambahkan contohnya 1. Nah, di sini kelihatan nih. Ada operasi update ya. Update itu berarti ada request. Nah, di sini kita lihat. Request URL-nya ke sini ya. /backend/retail/cart/update. Request metode-nya put ya. Artinya put itu berarti mengubah ya. Respon code-nya dari servernya blibli.com kita dapat 200, artinya sukses ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada request-nya. Nah, di sini ada request header-nya. Nah, kita cek ada content type atau tidak. Nah, di sini ada nih. Content type-nya adalah application/JSON. Artinya harusnya ada body yang dikirim dalam bentuk JSON ya. Kita cek bagian bodinya. Nah, di sini ada bodinya ya. Request payload-nya atau istilahnya bodinya. Nah, bodinya di sini kalau teman-teman view source kita lihat. Nah, isinya ini text JSON seperti ini ya. Artinya apa? Artinya kita bisa lihat bodinya seperti ini ya. Nah, teman-teman coba aja kalau teman-teman buka misalnya Facebook, buka misalnya YouTube dan sebagainya, teman-teman coba lakukan operasi apapun ya
yang mengirim data ke sana ya, biasanya ketika teman-teman contohnya mengupload gambar dan sebagainya, itu biasanya ada content type-nya. Atau contohnya kita buka misalnya programmerzamano.com, ini kita cek dulu ya. Oke, kita bukain spek elemen dulu. Oke, saya lupa tadi, buka dulu spek elemen, ini kita coba ulang. Kita lakukan seperti ini saja, maka dia redirect di domain yang sama ya. Atau ini ada type-nya. Type-nya programmerzamano.com, ini kita cek dulu ya. Oke, kita bukain spek elemen dulu. Oke, saya lupa tadi, buka dulu spek elemen, ini kita coba ulang. Oke, kita lihat yang image ya. Nah, image. Nah, ini di sini ada type-nya. Type-nya ini adalah PNG. Kita klik salah satunya gambarnya, di sini harusnya ada respon header-nya. Respon header di sini ada content type. Content type ini artinya apa? Artinya ini adalah tipe data balikan dari responnya, karena di sini ada di respon header. Jadi content type-nya berupa image/PNG. Jadi gambarnya berupa PNG. Lalu kebetulan di sini bodinya teman-teman bisa lihat di bagian preview ya. Nah, ini contohnya. Jadi teman-teman tidak dalam bentuk teks ya. Kalau PNG, si browsernya udah tahu kalau ini adalah gambar. Maka bodinya dirender dalam bentuk gambar. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman pengen lihat detail dari body, entah itu yang dikirim ke server atau yang diterima dari server. Sekarang kita bahas tentang redirect. Seperti yang sudah dijelaskan ya pada materi HTTP status untuk. Nah, ketika web browser melakukan request selanjutnya, cookie. Ragnarok Zero Global. Namanya cookie. Ini contohnya ya, kalau teman-teman misalnya sudah menerima cookie dari server, habis itu disimpan di web browser, ketika web browser itu melakukan request selanjutnya, maka dia akan selalu mengirimkan header yang namanya cookie. Isinya adalah cookie yang sebelumnya sudah diterima. Kalau dia belum menerima cookie, maka cookie ini tidak ada. Jadi kalau sudah, baru dia akan mengirimkan cookie-nya. Jadi seperti ini ya. Nah, cookie itu memiliki namanya atribut. Ini bisa ditambahkan ketika kita membuat cookie dari server ya. Nah, contohnya apa? Ada banyak sekali atribut yang ada di cookie. Jadi kan kadang-kadang teman-teman, contohnya biasanya setelah login, teman-teman pengen dia boleh login selama misalnya 30 hari. Lewat dari 30 hari, dia harus otomatis ke logout misalnya, seperti itu. Nah, ini detailnya ada di cookie atribut ya. Teman-teman bisa cek di sini detailnya ya. Jadi ini ada banyak banget atributnya. Jadi teman-teman saat mengembalikan ya cookie ya berupa header set cookie, di sini ada cookie name-nya apa, cookie value-nya apa. Bisa tambahkan expire-nya, contohnya cookie ini harus expire pada tanggal berapa. Atau kalau teman-teman nggak mau menggunakan tanggal, bisa menggunakan max age-nya, contohnya dalam second ya, dalam detik. Contohnya ini max age-nya 5.000 second, artinya cuma valid sebanyak 5.000 second contohnya. Atau domainnya cuma bisa dipakai di domain mana misalnya, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca detailnya. Sekarang kita akan coba ya salah satunya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apakah di sebuah website itu menggunakan cookie atau tidak, teman-teman bisa lihat ya di bagian inspect di sini. Masuk ke bagian application ya, bukan ke network ya. Kalau network itu untuk request dan responnya. Kalau teman-teman pengen tahu apakah website ini menggunakan cookie, teman-teman bisa masuk ke bagian application ya. Oke, ini perbesar dulu. Nah, di bagian application, di sini ada bagian storage ya. Di dalam storage ada yang namanya cookies ya. Ini adalah HTTP cookie. Nah, teman-teman bisa cek ya websitenya. Contohnya di sini programmerzamano.com, dan ini adalah cookie-nya. Jadi saat ini ada 3 cookie yang di-generate oleh si website programmer Zamano. Sini masuk ke bagian application ya, bukan ke network ya. Kalau network itu untuk request dan responnya. Kalau teman-teman pengen tahu apakah website ini menggunakan cookie, teman-teman bisa masuk ke bagian application ya. Oke, ini perbesar dulu. Nah, di bagian application, di sini ada bagian storage ya. Di dalam storage ada yang namanya cookies ya. Ini adalah HTTP cookie. Nah, teman-teman bisa cek ya websitenya. Contohnya di sini programmerzamano.com, dan ini adalah cookie-nya. Jadi saat ini cookie. Nah, di bagian application, di sini ada bagian storage ya. Di dalam storage ada yang namanya cookies ya. Ini adalah HTTP cookie. Nah, teman-teman bisa cek ya websitenya. Contohnya di sini programmerzamano.com, dan ini adalah cookie-nya. Jadi saat ini ada 3 cookie yang di-generate oleh si website programmer Zamano. Nah, teman-teman kalau ingin menghapus semuanya, teman-teman bisa klik kanan, clear ya. Otomatis dihapus semuanya. Nah, contohnya kita akan coba melakukan login ya. Saya akan coba login di sini. Di sini saya sign in, lalu coba saya masukkan email saya. Oke, ini loginnya menggunakan link ke email. Dianggapnya sukses login. Jadi request ini makanya keluar di sini contohnya foto saya di sini karena dianggapnya saya sudah login gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan request sebelumnya harus login dulu, tidak. Jadi si server itu sebenarnya nggak tahu dia request sebelumnya apa. Nah, tapi dari cookie dia bisa tahu, oh cookie-nya ada dan cookie-nya tinggal divalidasi dia sudah login atau belum. Kalau teman-teman iseng ya, coba menghapus semua cookie-nya. Contohnya saya klik kanan, clear. Cookie-nya sudah hilang semua. Saya coba ya. Lalu di dalamnya banyak sekali gambar dan juga misalnya ada video. Kalau setiap teman-teman buka website yang sama dengan isinya gambar yang sama, kalau teman-teman ya, ditahu bahwa file-nya 30 klien minta si klien kalau teman buka gambar pertama kali akan di-download gambarnya lalu disimpan di browser. Ketika teman-teman coba buka gambar yang sama, maka si browser tidak akan meminta lagi dari si server. Dia akan menampilkan langsung gambar yang sudah disimpan di browsernya. Seperti itu ya. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini alurnya. Jadi pertama kali request pertama ya. Jadi browser itu akan melakukan request ke server.
Lalu si server akan mengirimkan respon, ya. Lalu ditambahkan informasi yang namanya cache info, ya. Cache info ini informasi apakah respon ini boleh di cache, artinya boleh disimpan di browser. Kalau boleh, kira-kira amannya disimpan berapa lama, seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya ada cache infonya, contohnya oke, boleh disimpan di klien dalam waktu misalnya 30 hari, maka si web browser akan menyimpan datanya di database atau misalnya di folder, ya, di si web browsernya. Nanti ketika misalnya web browser tersebut ingin melakukan request terhadap URL yang sama, maka web browser tidak akan meminta lagi ke web server, melainkan dia akan langsung menampilkan data atau misalnya hasil respon yang sudah disimpan di web browsernya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana detail dari cache itu, respon yang ada cache information-nya, atau istilahnya adalah header cache control, ya. Jadi server ketika meminta agar klien melakukan caching, ya, maka HTTP responnya perlu menambahkan informasi yang namanya cache control, ya, di header. Jadi sekali lagi bakal banyak menggunakan header, ya. Jadi cookie di header, ya, cache control di header, bahkan sebelumnya yang redirect juga di header. Nah, cache control ini berisikan informasi seperti berapa lama klien bisa menyimpan data respon tersebut, ya, sehingga tidak perlu melakukan request ulang ke server untuk meminta datanya. Jadi kalau gambarnya sudah disimpan di browser sekali, kita nggak perlu download ulang lagi gambarnya berkali-kali. Nah, detailnya teman-teman bisa baca di sini, ya, cache control itu seperti apa detailnya, ya. Jadi ini contoh cache control. Jadi nanti dari HTTP respon header-nya cukup ada cache control. Contohnya di sini ada maxx. Maxx itu isinya adalah second. Jadi kalau teman-teman mau disimpan dalam 30 hari, ya tinggal 30 hari dikonversi ke second-nya. Atau kalau teman-teman saya pengen balikan gambar tapi ini tidak boleh di cache misalnya di browser. Teman-teman tinggal tambahkan no cache, artinya tidak boleh di cache. Dan yang lain-lain. Ini ada banyak sekali contoh-contohnya, ya. Teman-teman bisa baca di sini, ya. Oke, kita sekarang akan coba, ya. Contohnya kita akan buka halaman website Programmer Zaman Now, contohnya, ya. Kita akan coba buka, ya, di sini masuk ke bagian network. Saya akan refresh, ya. Refresh. Kita akan lihat di sini. Ini saya sengaja hard reload, ya, biar semuanya di-download ulang dulu, ya. Jadi tidak ada caching. Makanya agak sedikit lambat tergantung internet koneksi saya, karena saya harus download semua, contohnya gambar dan yang lain-lain, ya. Oke, sudah semua, ya. Nah, kita akan lihat contohnya yang paling gampang di cache itu adalah gambar. Contohnya, saya akan klik media. Sorry, bukan media, image, ya. Saya akan buka salah satu gambar. Contohnya di sini ada gambar Git dasar, contohnya di sini. Nah, di sini kita akan lihat si respon header-nya yang dikirim dari website Programmer Zaman Now. Nah, di sini ada key namanya cache control. Cache control itu memberitahu bahwa gambar ini boleh di-cache oleh si web browser. Lalu di sini dikasih tahu kalau ini public gambarnya. Artinya gambar ini mau sedang login, mau sedang logout, ini boleh di-cache, ya. Jadi contohnya ini public. Lalu di sini ada atributnya namanya max age sama dengan ini nih. Dalam second, ya, kita cek second today. Artinya 360 hari, ya, sekitar 1 tahun. Jadi artinya apa? Gambar ini boleh di-cache atau disimpan di web browser selama 1 tahun, ya. Nah, ini responnya, ya. Jadi hampir semuanya ada responnya nih. Nah, ini juga sama 1 tahun, ini gambar semuanya 1 tahun. Keuntungannya apa, ya? Ketika request pertama itu kita bilang kalau gambar ini boleh di-cache, nah kita akan coba lakukan request yang kedua kalinya. Caranya apa? Oke, kita clear dulu, ya. Kita clear, kita akan coba reload halaman programmerzamanow.com. Enter. Kita cek, ya. Nah, lihat, cepat banget yang kedua kalinya, ya. Cepat banget, ya. Ini gambarnya cepat. Nah, kita cek ini bagian gambarnya. Kita klik salah satunya, contohnya yang Git dasar lagi. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada informasi kalau ini adalah from memory cache. Artinya apa, ya? Artinya apa? Artinya gambar ini sebenarnya tidak ditampilkan dari hasil request ke server, melainkan diambil dari memory cache-nya, memory cache yang ada di web browser-nya. Biasanya disimpan di salah satu folder yang ada di directory di komputer kita. Jadi teman-teman kalau bisa perhatikan di sini, ya, detailnya. Nah, lihat. Ini contoh semua gambar. Kalau teman-teman perhatikan, lihat di sini di bagian size, ya, dia ambil dari memory cache semua. Bahkan lihat waktunya 0 milisecond. Jadi untuk mengambil gambarnya dibutuhkan waktu bahkan tidak sampai 1 milisecond pun, karena dia diambil langsung dari lokal si web browser-nya tanpa harus download ulang ke server, seperti itu. Jadi ini keuntungannya kalau kita menggunakan caching. Jadi hampir kalau teman-teman coba buka website yang lainnya seperti misalnya Facebook, misalnya Instagram dan yang lain, biasanya semuanya di cache, ya. Jadi contohnya teman-teman, kenapa kok ketika misalnya teman-teman offline, teman-teman masih bisa buka aplikasi Facebook, beberapa gambar yang sebelumnya teman-teman sudah lihat. Itu karena gambarnya sudah di cache, ya, atau disimpan di handphone teman-teman atau di smartphone teman-teman. Makanya teman-teman ketika buka walaupun offline itu masih bisa dibuka yang terakhir, ya. Nah, ketika teman-teman pengen dapat yang terbaru baru tidak bisa karena teman-teman harus connect lagi ke internet. Nah, jadi intinya seperti ini, ya. Jadi ini fitur yang namanya HTTP caching. Jadi dengan HTTP caching ini, teman-teman bisa otomatis request selanjutnya itu lebih cepat karena kita tidak perlu download ulang si gambarnya. Jadi dari segi bandwidth akan lebih tidak mahal, ya, karena tidak butuh bandwidth lagi untuk download ulang dan otomatis websitenya akan cepat request selanjutnya. Jadi request pertama memang agak sedikit lambat karena harus download. Request selanjutnya cepat karena semua data yang sudah download disimpan di web browser. Jadi ini adalah HTTP caching. Oke, selesai sudah, ya, materi tentang HTTP. Jadi saya ucapkan selamat, ya, teman-teman sekarang sudah mengerti bagaimana cara kerjanya si HTTP. Jadi kalau teman-teman buka website, teman-teman pengen lihat detail dari HTTP-nya, teman-teman bisa lakukan sekarang, ya, karena teman-teman sudah mengerti bagaimana cara kerjanya si HTTP itu.
Oke, nextnya sebenarnya masih banyak teknologi-teknologi yang bisa teman-teman pelajari ya. Ada beberapa yang jalan di atas HTTP atau bahkan ada yang improvement dari HTTP. Ini adalah teknologi-teknologi yang saya rekomendasikan untuk teman-teman selanjutnya pelajari ya. Jadi contohnya ada teknologi yang namanya server send event. Ini teknologi salah satunya yang berjalan di HTTP juga. Ada yang WebSocket, itu salah satu teknologi terbaru ya, yang improvement dari si HTTP contohnya. Atau ada juga yang namanya cross origin resource sharing. Ini juga salah satu improvement dari HTTP. Atau ada yang sekarang lagi populer yang namanya RESTful API. Jadi RESTful API ini salah satunya adalah implementasi API menggunakan HTTP. Lalu ada juga yang namanya OAuth ya. Ini adalah salah satu teknologi standarisasi untuk melakukan autentikasi dan juga authorization menggunakan HTTP. Dan sebenarnya masih banyak teknologi-teknologi lain ya yang dikembangkan dari si HTTP ini. Jadi setelah sekarang teman-teman mengerti ya dasar-dasar dari HTTP, teman-teman Dari kesimpulan yang kita pahami, kita tonton dan kita pelajari dan kita implementasikan dalam penggunaan HTTP ini, di mana uh, ini tuh digunakan dan digunakan untuk mengirim dan menerima data kita antara klien itu kayak browser dan server di internet. Nah, HTTP ini juga bekerja dengan mekanisme request dan response. Nah, dia juga sehingga bagaimana kita sebagai pengguna itu dapat mengakses halaman web, gambar video maupun data lainnya. Nah, memahami cara kerja HTTP ini seperti yang kita tonton tadi itu, yang dimana dia menjadi dasar dalam pengembangan web, komunikasi API, dan juga proses penukaran dalam informasi di internet tadi. Nah, meskipun HTTP ini juga cepat, namun sederhana itu dia itu lebih aman yang HTTPS karena lebih direkomendasikan karena menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama proses transmisi. Itu yang tadi kita pelajari dan kita tonton dari research yang ada. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran mandiri dari saya mengenai HTTP. Namun sebelum itu kita akan mencoba melihat lagi bagaimana penggunaan seperti apa jika kita tes sendiri dulu ya. Misalnya YouTube gitu. YouTube ngaruh nggak ke dalam penggunaan inspect ini? Ternyata YouTube sendiri juga ngaruh dalam penggunaan inspect, dimana di sini terdapat banyak dalam stylenya di sini seperti ini. Namun dia berbeda dari hal yang lain-lainnya. Nah, lihat, kita reload. Nah, network pada YouTube dia seperti ini. Dia menampilkan channel YouTube saya dan file-file YouTube yang ada di file YouTube, dan dia menampilkan ya seperti ini YouTube yang lewat di beranda di Surabaya Bau Indah, dan iklan video-video yang ada di beranda YouTube, dan dia menampilkan semuanya. Nah, jika kita scroll terus makin cepat dan dia akan terus melakukannya, melakukan ini, membaca datanya. Dan bagaimana dengan cookie? Nah, dengan cookie ini juga kita bisa lihat di cookie YouTube juga ada pada halaman server web, pada bagian YouTube, dan ada pada bagian akun beserta juga pada bagian studio YouTube. Nah, lengkap ternyata. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya pelajari beserta juga saya implementasikan dalam penggunaan HTTP ini. Bukan penggunaan HTTP, lebih tepatnya dalam pembelajaran HTTP basic ini. Ya, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.